Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan harus turun gunung. Adapun firman Tuhan terambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 13. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Menurut tradisi yang dipercaya selama bertahun-tahun, tempat Yesus dipermuliakan adalah di Gunung Tabor. Di gunung ini didirikan sebuah gereja yang diberi nama Gereja Transfigurasi yang dipersembahkan oleh Yesus, Musa, dan Elia. Gereja ini dikelola oleh biarawan Fransiskan. Di altar gereja ada lukisan di mana Yesus berubah wajahnya, dan juga ada kapel Musa dengan lukisan Musa yang memegang 2 loh batu, dan kapel Elia dengan mezbah korban bakaran. Ketiga tokoh tersebut yaitu Yesus, Musa, dan Elia ternyata mempunyai kesamaan. Mari kita lihat kesamaan tersebut. Yesus setelah peristiwa transfigurasi, dia turun dari gunung untuk memenuhi visinya, yaitu keselamatan bagi umat manusia. Walaupun harga dari visinya penderitaan dan kematian yang menyakitkan di atas salib. Kalau Yesus tidak turun gunung, maka visinya tidak akan terwujud, dan dia tidak akan disebut sebagai juru selamat seluruh umat manusia. Bagaimana dengan Musa? Musa pun sama. Setelah 40 hari, 40 malam bersama dengan Tuhan di atas gunung Sinai, menerima ke-10 firman dalam 2 loh batu, dia harus turun dari gunung Sinai dan memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian. Karena visinya adalah memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, Musa tidak akan dapat memimpin umat Israel kalau dia tidak mau turun dan hanya berdiam di puncak gunung Sinai. Elia pun melakukan hal yang sama. Ketika lari dari Isabel, sampailah Elia di gunung Horeb, nama lain untuk gunung Sinai. Di sana Elia berbicara dan bertemu Tuhan. Kemudian Elia turun untuk melaksanakan visi dari Tuhan, yaitu mengurapi Hazael sebagai raja Aram, Yehu cucu Nimsi sebagai raja Israel, dan Elisa sebagai penggantinya. Sir Edmund Hillary, sang penakluk puncak Everest pertama, yaitu puncak tertinggi di pegunungan Himalaya, dianggap sebagai pahlawan Nepal. Tetapi Hillary dianggap demikian bukan ketika dia berada di puncak Everest, tapi ketika dia turun dari Everest dan mengabdikan diri untuk masyarakat Sherpa wilayah Nepal. Dia mendirikan rumah sakit, sekolah, dan jembatan untuk masyarakat di sana. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berusaha dengan sungguh-sungguh memenuhi visi Tuhan dalam hidup kita? Ketika suatu kali dalam pembacaan Alkitab kita menemukan firman yang berkata bahwa kita harus saling mengampuni, sudahkah kita berusaha untuk mengampuni walaupun berat dan menyakitkan? Ketika dalam suatu ibadah kita merasa ditegur firman yang berbicara tentang kekudusan hidup, sudahkah ketika ibadah selesai kita segera berusaha untuk hidup kudus? Ketika dalam doa pribadi tiba-tiba
entah bagaimana Tuhan mengajarkan kita akan seseorang. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk mendoakan dan bahkan meluangkan waktu untuk menjumpainya? Mari, jadilah pribadinya selalu berusaha untuk memenuhi semua visi Tuhan atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku mau hidup memenuhi visimu. Tolong aku untuk mewujudkannya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Dia hingga nyata pada yang hampir mati, pada orang yang dahaga air hidup diberi. Hati yang rendah dan suci Tuhan lihat dan terima. Orang buta dalam hati dapat lihat darahnya. Angkat dia juru selamat di hadapan manusia. Cari dia sampai dapat serta tinggalkan dosa. Angkat dia yang mulia, anak Allah yang tinggi, di dalam kecintaannya orang dosa disuci.